Salahkah bila mencintai mertua sendiri? Perasaan yang tumbuh karena hidup satu atap itu sulit untuk dihilangkan. Semua terjadi begitu saja. Baiklah, langsung saja kita mulai ceritanya. Andi, pria berusia 32 tahun, dikenal tenang dan bertanggung jawab. Ia menerima perjodohan dengan Salsa, gadis 16 tahun. Bukan karena cinta, tapi karena keyakinan bahwa keluarga tahu apa yang terbaik. Salsa adalah anak tunggal Bu Rini, janda yang membesarkannya sendiri setelah sang suami meninggal saat Salsa masih balita. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan sederhana di rumah Bu Rini. Karena Salsa adalah satu-satunya anak, Andi pun ikut tinggal di rumah itu, menemani ibu dan anak dalam rumah kecil yang hangat namun penuh warna. Hari-hari berlalu dan perbedaan usia mulai memperlihatkan jaraknya. Salsa, meski kini menyandang status istri, masih berperilaku seperti remaja. Ia suka bersuah foto hampir sepanjang waktu, tertawa keras saat menonton variety show Korea, dan kerap merengek bila keinginannya tak dituruti. Ia mudah tersinggung, cepat bosan, dan senang menyalahkan keadaan bila sesuatu tak berjalan sesuai kehendaknya. Andi hanya diam. Ia bukan pria yang gemar mengomel atau mengatur-atur. Ia mencoba memahami, mencoba memberi ruang. Tapi semakin lama, ia semakin merasa asing di samping istrinya sendiri. Yang mengejutkan, justru kehangatan muncul dari arah yang tak terduga. Bu Rini, wanita parubaya itu, selalu menyambutnya dengan teh hangat sepulang kerja, bertanya dengan tulus tentang harinya, dan tak segan memberi pendapat tanpa menyudutkan. Ia tak cerewet, tak manja, tak meledak-ledak seperti putrinya. Andi mulai lebih sering duduk di dapur bersama Bu Rini, membantu memotong sayur atau membenahi keran bocor. Mereka berbicara tentang banyak hal, harga beras, masa kecil masing-masing, bahkan kesunyian yang mereka rasakan di usia yang berbeda. Maafkan Salsa ya, Di, kata Bu Rini suatu sore saat mereka menjemur pakaian bersama. Dia masih seperti anak-anak. Kadang saya pun bingung harus mulai dari mana mendewasakannya. Andi hanya mengangguk. Kalau dalam hati, ia tak pernah menyalahkan Bu Rini. Ia tahu, membesarkan anak perempuan seorang diri bukan perkara mudah. Waktu terus berjalan, tapi Salsa tetap seperti hari pertama mereka menikah. Ia masih suka merengek kalau kuota internet habis, masih mengeluh soal makanan yang kurang estetik untuk diunggah. Ia tidak memperhatikan Andi, dan jika berbicara pun seringkali terdengar seperti anak yang mengadu. Namun anehnya Andi tidak pergi. Ia tidak marah, tidak menggugat, tidak meninggalkan rumah itu. Sebab di balik semua kekosongan itu, ada satu hal yang membuatnya tetap tinggal. Kenyamanan. Kenyamanan yang ia temukan dalam ketenangan. Bu Rini, dalam sikapnya yang penuh pengertian, dalam diamnya yang mengerti, dalam matanya yang tak menuntut. Bukan cinta yang tumbuh, mungkin, tapi sebuah keteduhan yang langka. Malam turun bersama hujan deras. Listrik padam sejak sejam lalu, menyisakan suara angin dan remtik yang membentur genting. Andi duduk di ruang tengah, hanya diterangi senter kecil di samping buku yang tak benar-benar ia baca. Langkah pelan terdengar dari dapur. Bu Rini muncul membawa 2 cangkir teh. Wangi jahe menyeruak. Aku buatkan teh buat ngangetin badan. Terima kasih, Bu. Tehnya nggak manis. Saya tahu kamu kurang suka gula. Andi tersenyum kecil. Ibu selalu perhatian ya? Kalau bukan saya, siapa lagi? Jawab Bu Rini, duduk di kursi seberang. Salsa, dia masih sibuk sama dunianya sendiri. Andi menunduk. Saya tahu dia masih muda, tapi rasanya kayak tinggal sama remaja. Kadang saya capek, Bu. Wajar, Di. Kamu laki-laki dewasa. Kamu butuh teman bicara, bukan teman main TikTok. Ujarnya sambil tersenyum samar. Ada jeda sunyi. Hangat teh dan suara hujan jadi latar percakapan yang pelan, tapi dalam. Saya bukan suami yang sempurna, Bu. Tapi saya nggak pernah minta banyak. Cuma ingin didengar, dia mengerti. Bu Rini menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Kamu nggak salah. Saya yang harusnya merasa bersalah. Salsa belum sampai di titik itu. Andi menghela napas. Saya nggak nyalahin siapa-siapa. Tapi jujur, akhir-akhir ini saya lebih nyaman ngobrol sama ibu. Ucapan itu keluar begitu saja, tapi tidak gegabah.
Bu Rini tak terlihat terkejut, malah menatap cangkirnya sejenak, lalu bicara pelan. Kenyamanan itu langka bahkan dalam pernikahan sekalipun. Kadang orang serumah bertahun-tahun, tapi nggak pernah benar-benar merasa cocok. Andi mengangguk. Saya nggak tahu ini sawah atau enggak, tapi ibu, keberadaan ibu bikin rumah ini terasa lebih ringan. Saya pun begitu. Kamu seperti anak laki-laki yang nggak pernah saya punya. Mereka diam lagi. Tapi kali ini bukan karena canggung, melainkan karena sama-sama merasa penuh. Kadang orang kejar cinta, tapi lupa. Yang paling penting itu bisa tenang di samping seseorang, Bu Mamburini. Andi menjawab pelan. Dan saya ketemu itu di ruang ini tiap malam hujan seperti ini. Tak ada janji, tak ada gombal. Hanya dua jiwa yang sama-sama lelah, tapi saling menjadi peneduh dalam sunyi. Pada suatu sore, rumah sunyi. Salsa pergi ke rumah temannya, seperti biasa tanpa banyak pamit. Di ruang tengah, tirai dibiarkan terbuka. Sinar matahari keemasan menembus kaca jendela, membuat ruangan tampak hangat dan bersih. Udara gerah, tapi bukan karena suhu, melainkan karena sesuatu di antara mereka. Berdua yang perlahan membara. Andi duduk di sofa, masih mengenakan kaos tipis dan celana santai. Bu Rini berdiri di dekat jendela, membenahi pot bunga. Cahaya senja memantul di rambutnya, membuatnya tampak lebih muda dari biasanya. Aku sering mikir, Bu, ucap Andi, pelan nyaris seperti gumaman. Bu Rini menoleh, tidak berkata apa-apa, menunggu. Mungkin aku salah, tapi perasaan ini udah lama gak bisa kutahan. Lanjut Andi, berdiri, melangkah pelan ke arahnya. Bu Rini menatap wajahnya, tatapan tenang namun dalam. Apa yang kamu rasakan? Tanya Bu Rini, suaranya rendah dan dalam. Andi berdiri di hadapannya kini, begitu dekat. Bukan cuma nyaman, Bu. Aku pengen ada di dekat ibu. Lebih dari sekadar ngobrol dan minum teh. Lebih dari sekadar menantu dan mertua, ujar Andi, napasnya sedikit berat. Bu Rini menatap mata Andi lama, seakan mencari kebohongan di sana dan tak menemukannya. Saya pun takut akan perasaan ini, kata Bu Rini pelan. Tapi setiap hari kamu membuat saya merasa dilihat sebagai perempuan, bukan cuma sebagai ibu seseorang. Andi menyentuh lembut pipi Bu Rini. Matanya tak lepas dari miliknya. Aku nggak tahu ini akan kemana. Tapi saat aku di dekat ibu, dunia jadi diam. Rasanya aku pengen berhenti pura-pura, ucap Andi. Bu Rini tak menjauh. Justru ia mengangkat tangannya, menyentuh punggung tangan Andi yang ada di wajahnya. Lakukan saja. Kalau itu membuatmu tenang, bisik Bu Rini. Nyaris tak terdengar. Andi menunduk pelan, mendekat. Bibir mereka akhirnya bertemu dalam ciuman yang lambat. Tenang, tapi penuh arus bawah yang selama ini tertahan. Tak ada ledakan, tak ada dorongan. Hanya hasrat yang mengalir diam-diam, tertanam sejak puluhan percakapan penuh pengertian. Mereka berciuman lama sekali. Yang gong itu tak muncul, karena keduanya tahu ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ini sesuatu yang tumbuh. Andi memeluk Bu Rini, bukan dengan nafsu, tapi dengan rasa memiliki yang akhirnya menemukan tempatnya. Aku nggak tahu bagaimana nanti, tapi sore ini aku milikmu, ucap Andi. Saya pun begitu, jawab Bu Rini. Menutup matanya, bersandar di dadanya. Malam turun dengan perlahan. Angin masuk dari jendela yang setengah terbuka, membawa aroma bunga melati dari halaman depan. Rumah masih sepi. Salsa belum pulang. Di kamar itu, lampu menyala redup. Cahaya temaram menari di dinding, seperti merahasiakan apa yang terjadi di dalamnya. Suara detak jam terdengar jelas, tapi tak mampu menandingi degup dua hati yang kini saling dekat, saling butuh. Andi duduk di tepian ranjang, memandang Bu Rini yang berdiri tak jauh darinya, hanya dalam balutan pakaian tidur sederhana berwarna lembut. Wajahnya tidak muda, tapi ketenangan dan ketegasan di sorot matanya menyimpan daya yang sulit dijelaskan. Aku tahu ini salah menurut dunia, ucap Andi pelan. Bu Rini mendekat, duduk di sampingnya, lalu memandang lurus ke depan. Tapi kadang yang kita sebut salah justru menyelamatkan jiwa yang sudah lama tenggelam.
Tak ada yang memulai, tak ada yang memaksa. Mereka hanya saling menemukan, saling diam dalam dekat yang terasa hangat. Ketika jari menyentuh jari, waktu seperti menyingkir. Ketika pelukan itu akhirnya terjadi, udara terasa lebih pekat, lebih berat, namun juga lebih benar dari apapun yang pernah mereka rasakan. Dan di ranjang itu, tubuh-tubuh yang lama menahan sepi akhirnya bicara, bukan dengan kata, tapi dengan gerak, dengan tatapan, dengan kejujuran yang tak bisa lagi ditutupi. Pelan, tenang, dan dalam, mereka tenggelam dalam malam yang tak membutuhkan lampu atau saksi. Hanya mereka berdua dan sunyi yang mengerti. Tak ada ledakan, hanya gelombang yang mengalun pelan, seperti ombak kecil yang terus datang ke pantai, melepas, menerima dan menghapus jejak-jejak luka yang dulu. Setelahnya, Bu Rini menyandarkan kepala di dada Andi. Nafas mereka masih berat, tapi tidak gelisah. Aku lupa rasanya disentuh bukan karena kasihan. Bisik Bu Rini, nyaris seperti doa. Andi memeluknya lebih erat. Aku cuma ingin ibu tahu bahwa ibu layak dicintai sepenuhnya. Di luar, malam berjalan seperti biasa. Tapi di kamar itu, ada dua hati yang tak lagi peduli pada dunia, pada aturan, pada nama. Karena cinta, kadang memilih tempat yang paling tak terduga untuk tumbuh. Dan tak meminta izin siapapun. Hari-hari berlalu dengan tenang, atau setidaknya terlihat begitu dari luar. Rumah itu tetap rapi, tidak pernah gaduh, dan tidak pernah tampak seperti menyimpan rahasia. Salsa tetap menjadi dirinya yang lama, riang, centil, sering tertawa keras pada layar ponsel sambil rebahan, atau mengeluh soal berat badan padahal baru saja memesan minuman manis lewat aplikasi. Ia masih andip anak dalam cara mencinta, menganggap pernikahan hanya soal status sosial dan foto prewedding. Andi sudah berhenti berharap lebih, tidak karena pasrah, tapi karena hatinya telah berpindah, diam-diam, pelan-pelan. Dan kini, sepenuhnya. Ada banyak hal yang membuat seseorang jatuh cinta, tapi yang paling berbahaya adalah rasa nyaman. Karena ia tidak meledak, tidak menggoda dengan kilatan. Ia menyusup dalam percakapan ringan, dalam tatapan yang tidak disengaja, dalam keheningan yang diisi dengan kehadiran. Bu Rini tak pernah memulai apa-apa, tapi ia juga tak pernah menolak. Dalam dirinya yang tenang, tersembunyi letupan sunyi dari seorang perempuan yang telah lama tidak disentuh, tidak dicari, tidak disapa dengan mata yang benar-benar melihat. Di rumah itu, Andi bukan hanya menantu. Ia adalah sosok lelaki yang akhirnya mengisi ruang kosong yang sudah lama dibiarkan menghangat tempat yang dulunya milik suaminya, namun kini berubah bentuk menjadi kebutuhan yang lebih dalam. Dari sekadar cinta, rasa dilihat, rasa diterima, dan rasa diinginkan. Pada suatu sore, saat Salsa pergi ke salon bersama teman-temannya, Andi baru pulang dari bengkel. Tubuhnya basah oleh keringat, wajahnya lelah, tapi justru disitulah daya tariknya tumbuh. Ia melempar kaosnya ke sofa, hanya mengenakan singlet tipis, lalu masuk ke dapur dan mendapati Bu Rini sedang menyiapkan minuman. Mata mereka bertemu. Tak ada tata, tak perlu. Karena dalam kedipan itu sudah terucap lebih dari 1000 kalimat. Bu Rini menyodorkan gelas air dingin. Andi menerimanya, tapi bukan itu yang ia cari. Tangannya menyentuh jari Bu Rini, lalu tidak melepas. Perlahan, ia mendekat. Nafasnya berat, tapi teratur. "Kamu kapte?" tanya Bu Rini, suaranya lembut. "Kapte kerja." "Tapi tenang, karena pulangnya selalu ketemu ibu," jawab Andi pelan. Bu Rini menunduk, tersenyum kecil. Tak menolak saat Andi menarik tubuhnya ke pelukan. Tak menahan saat bibirnya disentuh pelan, lama, penuh rasa yang sulit disebutkan. Dan di sore yang biasa itu, bukan di kamar, bukan dalam gelap, tapi di dapur dengan cahaya terang dan jendela terbuka ke halaman, mereka saling mengisi. Dengan diam, dengan pelukan, dengan napas yang menyatu. Bukan hanya karena hasrat, tapi karena selama ini mereka hidup dalam kekosongan yang sama ada dan menemukan satu sama lain. Sebagai tempat untuk pulang, Salsa tak menaruh curiga. Dunia dalam pikirannya belum mengenal tanda-tanda pengkhianatan. Ia percaya semua hal berjalan sebagaimana mestinya. Ibunya baik, suaminya setia, dan rumahnya nyaman. Padahal dalam diam,
Dua hati telah saling memeluk lebih erat dari yang bisa dijelaskan oleh keluarga. Dan rumah itu, yang di matanya adalah tempat berlindung, sebenarnya telah menyimpan nyala api kecil, api yang tak membakar, tapi cukup hangat untuk menjadi tempat dua jiwa dewasa saling menetap.